dikerjakan 2 rakaat, tapi 2 kali ruku, 2 Al-Fatihah, 2 kali ruku, 2 Al-Fatihah, 2 kali baca surat sehabis Al-Fatihah, ini setiap rakaat ya. Yang perlu kita perhatikan, yang menjadi rukun dari setiap rakaat adalah ruku pertama, bukan ruku kedua. Ruku pertama bukan ruku kedua. Artinya jika ada seorang masbuk, kemudian dia masuk, dia mendapati ruku kedua pada rakaat pertama, dia dapat imam sedang ruku kedua pada rakaat pertama, berarti dia tidak dapat rakaat tersebut. Allah Subhanahu wa taala bisa merubah kondisi alam ya, baik kondisi alam yang ada di bumi maupun kondisi alam yang ada di atas atau di langit. Oleh karenanya ketika terjadi gerhana, maka dianjurkan bagi kita untuk melaksanakan salat sunnah yang disebut dengan salat sunnah gerhana. Dan salat sunnah gerhana ini dilakukan gerhana dengan bentuk gerhana apapun, apakah gerhana total atau gerhana cincin atau gerhana parsial ya. Disunahkan untuk melaksanakan salat gerhana. Apakah gerhananya lama atau gerhananya sebentar, maka tetap dianjurkan untuk melaksanakan salat gerhana. Namun hukumnya tidak sampai derajat wajib ya. Hanya hukumnya adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan, dan ini adalah ijma ulama bahwasanya salat gerhana adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan, maka hendaknya kaum muslimin tidak meninggalkannya. Baik, adapun tata caranya, maka tata cara gerhana, salat gerhana bisa dengan dua cara. Yang pertama adalah seperti salat sunnah biasa. Seperti salat sunnah biasanya. Maksudnya 2 rakaat dengan 2 ruku ya. 2 rakaat dengan 2 ruku, dan ini dibolehkan ya. Itu 2 rakaat dengan 2 ruku. Ini boleh ya. Yang kedua, yang lebih sempurna, ini hukumnya boleh. Yang kedua, salat dengan cara khusus, yaitu 2 rakaat dan 4 ruku. Dengan 4 ruku, dan ini sunnah ya. Sunnah ya. Kalau ada orang yang melakukan dengan cara pertama, maka salatnya sah, tidak jadi masalah. Namun tentunya yang lebih baik adalah dengan 2 rakaat dengan 4 ruku. Ini 1 rakaat 2 kali ruku ya. Ini 1 rakaat 2 kali ruku, 2 kali baca Al-Fatihah, 2 kali baca surat. Baik. Adapun tata caranya, pertama tentunya niat untuk melaksanakan salat gerhana, dan niat adalah syarat sahnya ibadah. Bahwasanya saya melakukan ini dengan niat untuk salat gerhana. Kemudian takbiratul ihram seperti biasanya, Allahu Akbar. Kemudian baca doa istiftah, berta'awudz, kemudian baca surat Al-Fatihah. Setelah baca surat Al-Fatihah, kemudian baca surat yang panjang dengan dijaharkan. Dan ini pendapat mayoritas ulama, dengan dijaharkan itu tidak dilirikan tapi dijaharkan, meskipun gerhana terjadi di siang hari. Ya, baik gerhana terjadi siang hari atau malam hari, maka dibaca dengan dijaharkan. Adapun surat apa yang dibaca tidak tertentu, tapi dianjurkan dibaca dengan surat yang panjang, apalagi gerhananya lama. Kalau gerhananya mungkin cepat, kita tidak baca panjang-panjang. Tapi kalau gerhananya panjang, maka disunahkan untuk membaca yang panjang. Jadi seperti biasa, Allahu Akbar, kemudian istiftah, ta'awudz, kemudian Al-Fatihah, kemudian baca surat yang panjang. Setelah itu ruku. Ruku dengan memanjangkan ruku. Jadi Allahu Akbar ruku dengan memanjangkan ruku. Setelah ruku kemudian i'tidal, sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Setelah itu jangan sujud, baca lagi Al-Fatihah. Baca lagi Al-Fatihah untuk kedua kali. Karena kita bilang 1 rakaat 2 kali Al-Fatihah, 2 kali surat, 2 kali ruku. Baca lagi Al-Fatihah, kemudian baca lagi surat yang lebih pendek daripada surat yang dibaca pada yang sebelumnya ya. Ya. Setelah itu ruku lagi, Allahu Akbar. Kemudian i'tidal, sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, baru sujud. Baru sujud biasa 2 kali. Setelah itu naik ke rakaat kedua. Rakaat kedua sama dengan seperti rakaat pertama. Baca Al-Fatihah, kemudian surat yang lebih pendek daripada rakaat pertama. Kemudian ruku, kemudian i'tidal, baca lagi Al-Fatihah, baca lagi surat, kemudian ruku,
kemudian lanjutkan i'tidal, kemudian sujud 2 kali, kemudian salam. Jadi dikerjakan 2 rakaat tapi 2 kali ruku, 2 Al-Fatihah, 2 kali ruku, 2 Al-Fatihah, 2 kali baca surat sehabis Al-Fatihah, ini setiap rakaat ya. Secara umum bahwasanya durasi rakaat pertama lebih panjang daripada durasi rakaat kedua. Durasi rakaat pertama lebih panjang daripada durasi rakaat kedua. Kemudian setiap ruku dipanjangkan, setiap sujud dipanjangkan agar ritmenya seimbang, Ini tata cara salat gerhana. Mudah seperti biasa ya. Hanya saja rukunya 2 kali setiap rakaat, Al-Fatihahnya 2 kali, kemudian baca suratnya juga 2 kali. Nah, yang perlu kita perhatikan, yang menjadi rukun dari setiap rakaat adalah rukuk pertama, bukan rukuk kedua. Rukuk pertama bukan rukuk kedua. Artinya jika ada seorang masbuk, kemudian dia masuk, dia mendapati rukuk kedua pada rakaat pertama, dia dapat imam sedang rukuk kedua pada rakaat pertama, berarti dia tidak dapat rakaat tersebut. Ya. Karena yang menjadi rukun salat adalah rukuk pertamanya. Sehingga jika dia mendapati imam pada rukuk kedua, dia mendapati imam pada rakaat kedua, rukuk kedua, berarti dia tidak mendapati salat tersebut. Ya, artinya tidak mendapatkan pahala berjamaah. Ya, karena rukuk kedua bukanlah rukun, yang rukun adalah rukuk pertama. Baik. Setelah salat dianjurkan bagi imam untuk berkhutbah. Sini ada khilaf di kalangan para ulama, apakah khutbah setelah salat gerhana hukumnya sunnah atau tidak. Sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah, ini pendapat jumhur. Sebagaimana hadis Asma binti Abi Bakar, fansarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad tajallat asy-syamsu fa khataba an-nas. Lalu Rasulullah sallallahu selesai dari salat gerhananya sementara matahari sudah terlihat. Fa khataba an-nas, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada manusia. Di sini Asma membawa lafal fa khataba an-nas. Ya, apa namanya? Dan juga dalam hadis Aisyah dan hadis Asma, fa khataba an-nas, Rasulullah berkhutbah pada jamaah ya, pada jamaah. Sehingga masalah khutbah setelah salat gerhana ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan disunahkan, ada yang mengatakan tidak disunnahkan. Mereka mengatakan cukup nasihat ini sebagaimana pendapat Imam Malik. Imam Malik mengatakan tidak perlu khutbah, yang penting nasihat sederhana. Tapi zahir hadis fa khataban nas, Rasulullah SAW berkhutbah. Kemudian yang mengatakan khutbah, mereka mengatakan khutbah 2 kali sebagaimana khutbah Jumat, karena hukum asal khutbah adalah 2 kali sebagaimana khutbah Jumat. Baik, adapun salat gerhana dikerjakan ketika terjadi gerhana. Ketika terjadi gerhana, apakah siang hari, apakah malam hari, di waktu kapan saja terjadi gerhana, maka dianjurkan untuk melaksanakan salat gerhana. Ketika seorang sedang salat gerhana, ternyata gerhana selesai, maka seorang jangan memperpanjang lagi salat gerhana karena gerhana sudah selesai. Kalau gerhananya panjang, baca yang panjang-panjang. Kemudian kalau sudah salat panjang-panjang, sudah selesai, ternyata gerhananya belum selesai, maka Rasulullah SAW menyuruh untuk apa? Berdoa, untuk beristighfar, berzikir, ya. Tidak perlu salat 2 kali. Tidak, salat cukup sekali 2 rakaat. Kalau gerhana masih panjang, maka tidak perlu salat 2 kali, hanya cukup berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau salat gerhana masih berlanjut, gerhana sudah selesai, maka percepat selesaikan salat gerhana tersebut karena gerhana sudah selesai. Kemudian di antara hal-hal yang perlu diperhatikan ketika salat gerhana, disunahkan ketika untuk melaksanakan salat gerhana, maka ada pengumuman dengan mengatakan as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah, yaitu panggilan, ya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Anna asy-syamsa khasafat ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa ba'atha munadiyan yunadi." Bahwasanya matahari gerhana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW mengutus seorang yang menyeru as-salatu jami'ah, ay salat berjamaah. Fajtama'u, maka akhirnya orang-orang pun berkumpul, ya. Kemudian Rasulullah SAW pun salat dengan 2 rakaat dengan 4 ruku, ya, dan 4 sujud, ya. Taib. Yang kedua, apakah wanita boleh melaksanakan salat gerhana? Dalam hadis Asma binti Abi Bakar ketika dia mendatangi Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Asma, "Ataitu Aisyah radhiyallahu anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam hina khasafatis syamsu fa idza an-nasu qiyamun yusallun wa idza hiya qa'imatun tusalli." Aku mendatangi Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Asma, dan Asma adalah saudarinya Aisyah, kakaknya Aisyah. Aku mendatangi Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika matahari gerhana. Maka orang-orang pun sedang berdiri, mereka sedang salat, dan ternyata Aisyah juga sedang salat.
Fakultu malin nas, aku bertanya kepada Aisyah, ada apa gerangan? Ternyata dia lagi sholat, maka dia hanya nunjuk ke langit. Wa qala subhanallah, ya. Ternyata sedang terjadi gerhana. Ini dalil bahwasanya Aisyah ikut sholat berjamaah dalam sholat gerhana. Sehingga dianjurkan bagi wanita ya, untuk menghadiri sholat gerhana di masjid. Tentunya dengan syarat tidak berhias, tidak berias ya. Dan Imam Syafi'i memperinci jika seorang wanita yang kata Imam Syafi'i ya la akrahu liman laha atalaha minan nisa la lil ajuz wala lisibyah syuhuda salatil kusufi ma'al imam bal uhibbuha lahunna. Aku tidak memandang makruh bagi orang yang wanita yang tidak menarik, artinya tidak memiliki kondisi yang menarik, baik karangan yang sudah tua maupun yang masih muda, untuk menghadiri salat gerhana bersama imam. Bahkan aku menyukai bagi mereka untuk hadir, yaitu para wanita hendaknya hadir sebagaimana Aisyah hadir. Wa habbu ilayya lidzawatil hay'a an yusallinaha fi buyutihinna. Adapun wanita yang menarik, yang menjadi menarik perhatian, yang terkenal cantik misalnya, maka janganlah salat di masjid, hendaknya salat di rumah masing-masing. Hendaknya salat di rumah masing-masing ya. Apalagi zaman dahulu masjid tidak ada pembatas laki dan wanita ya. Nabi SAW tidak membatas laki dan wanita, sehingga kemungkinan wanita terlihat di masjid sangat besar ya. Jadi bagi wanita yang menarik, sebaiknya sholat di rumah masing-masing. Kemudian di antara yang terkait dengan fikih sholat gerhana disepakati oleh para ulama boleh dikerjakan sendiri-sendiri, tidak harus. Ya. Misalnya kita di suatu kampung, ternyata tidak ada orang sholat berjamaah di masjid, kita sholat gerhana sendiri. Kita tahu ada gerhana, sholat sendiri, tidak ada masalah. Ya. Kemudian juga yang terkait dengan sholat gerhana, hukum memberikan kabar akan terjadi gerhana. Sebagaimana terjadi zaman sekarang, ada laporan bahwasanya akan terjadi gerhana pada jam sekian, kemudian durasinya sekian, puncaknya pada menit sekian. Maka ini apakah ini diperbolehkan? Ini diperbolehkan. Ini pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, terutama dalam rangka motivasi orang agar bisa semangat untuk melaksanakan salat gerhana. Ya. Kata Ibnu Taimiyah, wa idza jawaza al-insanu sidqal mukhbir bidzalika aw ghalaba ala dhannihi fanawa an yusalli al-kusuf wal khusuf inda dhalik wasta'adda dhalika al-waqt li ru'yati dhalika kana hadha hathan min babil musara'ah ila ta'atillah ta'ala wa ibadatihi. Jika seorang telah mempercayai kejujuran pembawa kabar yang dengan memberi kabar dengan cara hisab dan dia yakin akan kejujurannya bahwasanya akan terjadi gerhana, maka ia pun berniat melaksanakan salat gerhana untuk melihat gerhana rembulan atau matahari ya, dan dia siap-siap untuk melihat gerhana, maka ini membantu manusia, untuk mendorong manusia untuk bersegera dalam melaksanakan ketaatan. Jadi tidak mengapa, ini termasuk ta'awun alal birri wa taqwa. Kalau memang ada hisab ya yang menunjukkan bahwasanya akan terjadi gerhana, maka tidak mengapa disebarkan agar orang-orang siap-siap untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak jadi masalah. Baik, jika gerhana tidak terlihat di tempat seseorang, di kotanya tidak terlihat, tetapi terlihat di tempat lain, maka tidak dianjurkan bagi di kota tersebut untuk melaksanakan solat gerhana, karena Rasulullah SAW dalam lafalnya mengatakan jika kalian melihat gerhana, artinya jika kalian tidak melihatnya maka tidak perlu solat. Jika kalian tidak melihatnya maka tidak perlu solat. Dan ini sering terjadi, gerhana terlihat, terkadang tidak terlihat. Seperti kemarin ketika kita hendak solat atau tidak terlihat. Kenapa? Hujan, mendung, sehingga gerhana tidak terlihat. Kalau kita tidak melihat gerhana maka tidak disunahkan untuk sholat gerhana ya, karena terjadinya sholat gerhana terkait dengan fenomena alam. Ketika fenomena tersebut tidak kita lihat, maka tidak perlu sholat gerhana. Dan ini masing-masing kota memiliki hukum sendiri-sendiri. Kemudian di antaranya juga, jika ketika seorang sholat gerhana kemudian melewati ayat-ayat sajadah, ayat tilawah, maka tetap dianjurkan dia sujud tilawah atau sujud sajadah. Kemudian masalah berikutnya, apakah sholat gerhana dianjurkan jika terjadi peristiwa-peristiwa alam yang lain seperti gempa, seperti angin kencang ya? Zahirnya tidak disunahkan, karena kita tahu di zaman Nabi SAW juga terjadi mungkin kejadian-kejadian alam, demikian juga para sahabat juga terjadi kejadian-kejadian alam, namun mereka tidak melaksanakan sholat khusus yang mereka laksanakan kejadian alam gerhana. Ketika terjadi gerhana, baru kemudian melaksanakan sholat gerhana. Adapun kejadian-kejadian alam selain itu maka tidak dianjurkan untuk melaksanakan salat gerhana. Taib. Berikutnya, jika gerhana bertepatan dengan salat tertentu ya. Seperti kejadian misalnya gerhana bertepatan dengan
salat maghrib misalnya di suatu daerah salat maghrib. Nah kalau kita salat gerhana nanti maghribnya lewat, gerhananya panjang ternyata mulai dari sebelum maghrib sampai nyambung ke isya. Maka apa yang dilakukan? Ya intinya yang lebih utama hendaknya dikerjakan seperti salat maghrib. Maka kalau kita tahu gerhana panjang dan salat maghrib setelah dikerjakan masih bisa salat gerhana, maka salat maghrib dulu, salat maghrib sebentar kemudian salat gerhana. Ya. Kalau kita sholat gerhana ternyata maghribnya kelewatan, maka tidak perlu sholat gerhana karena sholat maghrib lebih wajib. Sholat maghrib lebih wajib. Jika bisa menggabungkan keduanya, maka itu yang terbaik. Maka itu yang terbaik. Sholat maghrib dulu, baru kemudian sholat gerhana. Yang penting jangan sampai yang lebih wajib malah dilewatkan karena sholat gerhana hukumnya hanyalah sunnah muakkadah. Maka adapun sholat maghrib maka hukumnya wajib lebih didahulukan. Ya. Taib.